Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita buka perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan perkuliahan sih sebetulnya. Mau tahu kabar teman-teman aja ini. Minggu lalu kita udah mulai untuk mengerjakan proyek. Kemarin saya sudah lihat perkembangan yang teman-teman laporkan. Di hari ini saya mau tahu lagi kabarnya bagaimana, sudah sejauh apa setelah 2 minggu pertemuannya kosong ini, sudah sejauh mana proyeknya. Siapa duluan ini yang mau laporan, silakan. Ibu saya dulu boleh. Siapa nih? Vina ya? Vina, Bu. Oke, silakan Vina. Bu, minggu lalu kan saya baru cari referensi dari tentang penerapan proses stokastik kan, Bu. Terus saya ada cari-cari lagi, Bu, kayak yang lain, yang saham atau yang lain. Terus kayaknya saya mau ganti ke tentang saham sih, Bu. Kemarin bukannya kamu nulisnya tentang saham ya, bukan ya? Bukan, Bu. Siapa kemarin tentang saham? Ada saya kemarin baca tentang saham, lupa saya. Vero ya? Iya, Bu, saya yang saham. Iya. Oke. Kayak jadi Vina juga mau tentang saham gitu. Iya, Bu. Soalnya saya ada cari-cari kayaknya lebih ke saham sih, soalnya saya lebih nyaman gitu. Ya, dicoba dulu Iya. boleh. Saya udah cari referensinya sih, Bu, di webnya. Paling tinggal fixkan yang mana dulu, Bu. Ya, kalau bisa yang aktual ya, yang terbaru gitu. Kalaupun misalnya kamu nyontoh dari jurnal, biasanya kan jurnal udah yang tahun 2024, 2023, atau 2022 ke bawah gitu. Nah, kamu kan bisa contoh cara pengerjaannya, tapi datanya yang lebih baru gitu. Oke, Bu. Oke, sip. 2024 gitu ya, Bu? 2024. Ya, boleh. Oke, baik, Bu. Sip. Nanti minggu depan laporannya berarti udah ada nih pilihan sahamnya mau saham yang mana. Biar nggak sama, takutnya nanti misalnya Vero juga ngerjain saham juga, ternyata saham yang sama. Oke, baik, Bu. Minggu depan pasti sahamnya sama beberapa ini lagi, Bu. Beberapa langkah lagi. Oke, sip. Oke, Vina sudah. Yang lain, silakan. Saya, Bu. Yang mana nih, Zura atau Rantini? Saya dulu boleh nggak? Oke, siap. Silakan. Gini, Bu, minggu lalu kan saya memutusin buat meneliti Bensin. Pom bensin. Cuman saya mau ganti objek penelitiannya, Bu. Kan kemarin pom bensin ini saya mau coba kayak meneliti waktu tunggu antar pelanggan di warung kopi gitu, Bu, atau di kasir. Tapi tempatnya saya masih bingung nih antara Indomaret atau Alfamart atau mungkin kayak kafe atau toko es krim gitu, Bu. Tapi saya belum tentuin di mana gitu. Tapi intinya di warung kopi atau kasir gitu, Bu. Oke, boleh. Sebetulnya pom bensin juga bagus loh. Teori antrian bisa. Iya, tapi kan kita harus nunggunya di situ kan, Bu. Kayak catet gitu kan, Bu. Waktu-waktu. Iya, kan nggak harus panas-panas. Jadi saya kayaknya ganti aja objeknya gitu, Bu. Sebetulnya boleh lah, boleh. Nanti dicoba juga boleh. Kalau mau coba dulu melihat ini keramaian yang datang di pom bensinnya tuh sebetulnya bisa tuh untuk teori antriannya bagus. Padahal saya kemarin tuh udah sangat support sekali, bagus banget itu. Kalau
proses pengisian bahan bakunya berarti kan lama waktunya di sistem. Terus nanti antrian tunggunya karena yang ada di sistem itu yang cuma dilayani kan pasti satu gitu, jadi berapa lama nunggunya, sama kayak sistem ATM sih sebetulnya. Tapi bagus juga kalau mau diganti jadi warung kopi atau jual es krim, biswe, yang lain-lain juga nggak apa-apa. Tapi yang kayak gitu nggak sebanyak yang isi bensin, ya nggak sih? Iya sih Bu. Lagian saya juga sebenarnya saya ragu sih mau ganti, cuman itulah karena faktor kita harus nunggu, terus di tempatnya juga beda gitu kan Bu. Jadi saya juga mikir sebenarnya kayaknya kalau di SPBU itu jadi bisa berdampak ke seluruh masyarakat gak sih Bu? Jadi kita tahu, masyarakat juga tahu kalau ternyata begitu perhitungannya gitu. Tapi Jadi iya. kayak kalau mau ngantri bensin tuh kita butuh waktu segini nih untuk proses pengantriannya sampai proses pengisiannya juga gitu. Jadi kalau mau ngantri bensin minimal kita bisa harus meluangkan waktu segini menit atau segini jam kayak gitu kan misalnya. Iya Bu. Ya, boleh lah nanti dicoba dulu. Yang mau tempat es krim juga boleh, tapi bisa dilihat kalau tingkat keramaiannya nggak terlalu rame, bisa-bisa dalam 1 jam belum tentu ada 1 orang pelanggan. Iya. Ya. Oke. Dicoba lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya, saya Bu. juga support kalau tempat es krim juga boleh atau tempat warung kopi juga boleh. Tapi kadang yang seperti itu di jam-jam tertentu seperti jam kerja dan lain-lain itu mereka kan kosong dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya Bu. Sip. Nanti minggu depan saya tunggu kabarnya lagi. Jadinya mau pakai yang mana? Dicoba dulu nggak apa-apa. Kan itu nggak harus setiap hari kan. Misalnya hari Sabtu sama Minggu aja kalau Senin sampai Jumat kerja kan. Oh jadi seminggu tuh cuman misalnya sekali 2 kali tuh boleh ya Bu? Misalnya sehari Ya kan tergantung cuman kasusnya sejam, 2 apa. jam. Misalnya ini mau lihat keramaian antrian tadi teori antrian pom bensin mana disebutin pada hari libur misalnya atau pada weekend kayak gitu kan bisa. Jadi teori antriannya kayak gini. Oh jadi nanti pas weekend kalau mau ngantri kurang lebih waktu yang dibutuhkan segini gitu aja bisa. Iya. Nanti Oke, kalau Bu. misalnya bingung juga bisa tanya ke AI juga prosedurnya yang bagus kayak gimana. Tanya saya juga bisa. Iya Bu. Oke. Ada lagi? Iya. Mungkin dari saya itu aja Bu. Oke, sip. Lanjut. Siapa lagi Makasih yang mau? Bu. Iya, sama-sama. Ranti nih Bu. Iya, Rantini gimana? Ini Bu, saya akhirnya pilih data yang saya ambil manual dari PT teman saya. Itu aplikasi teori antrian dalam distribusi material di gudang perusahaan manufaktur. Jadi teman saya itu kerja di store gitu Bu, store material gitu kan. Nah jadi di sini tuh kontainer material itu datang setiap beberapa hari. Nah terus kan nanti ada proses pembongkaran dan pemindahan dari gudang oleh tenaga kerja. Nah menurut saya itu bisa diolah untuk jadi teori antrian. Nah ini datanya dari Maret sampai April kemarin. Nah saya juga udah melihat apakah ini bisa jadi teori antrian atau tidak. Nah alasan pertamanya adalah kedatangan kontainer material tidak selalu bisa dikendalikan. Jadi dia berdistribusi acak atau Poisson. Kemudian untuk uji apakah data tersebut berdistribusi eksponensial, saya melakukan uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS, di mana hasilnya adalah tolak H0 terima H0 berarti data tersebut memang berdistribusi eksponensial Bu. Nah dengan lambdanya itu 0,0016374. Berarti sampai sini ya penelitiannya. Ini yang hitung waktu antar kedatangannya siapa? Itu di atas tuh di tabelnya. Ini menghitung waktu antar kedatangannya itu dari ini Bu, dari waktu datang di antara kontainer-kontainer ini.
waktu mulai bongkar muat atau waktu datang jam 22.31 gitu ya? Iya Bu, dari 22.31 itu sampai ke 7.26 itu Bu. Yang ini Bu. Iya. Nah. Oke, bisa coba. Pertanyaan saya ini memang beneran bisa atau enggak ya Bu? Karena kan kalau dari GPT itu memang ini bisa gitu Bu. Terus dari maksudnya yang disarankan juga melakukan uji dan uji itu kan memang terbukti bahwa ini tuh bisa menjadi teori antrian. Tapi sebenarnya memang bisa nggak Bu? Datanya bukan ngambil dari GPT kan, beneran dari ini kan? Enggak Bu. Memang ada data mentahnya. Data mentahnya Tapi memang kan- udah serapi ini, enggak kan? Masih Enggak Bu. Enggak, masih berantakan banget. Cuman memang ini saya rapiin aja udah biar. dirapi. Iya. Ya bisa seperti ini. Ini sama kayak misalnya kayak Zura tadi mau ambil antrian tiap pengunjung yang ngisi bensin nih ya. Waktu datang yang pelanggan pertama, terus waktu datang pelanggan kedua, ketiga sama juga sebetulnya seperti ini. Terus lamanya dia dilayani saat ngisi bensinnya kan. Kalau belinya mahal banyak itu liternya lama, berapa menit dicatat kayak gitu aja sebetulnya sama. Bisa. Baik Bu. Jadi untuk cara mengolah datanya kan di sini ini saya dari GPT ya Bu, BTW yang ininya. Jadi kalau untuk cara mengolah datanya kan langkah pertama itu tentukan model antrian. Nah, sebenarnya saya masih bingung untuk menentukannya yang MM1 ini atau MMC atau GG1 ini. Jadi nanti mungkin di minggu depan itu sih baru ada hasil ininya. Itu tergantung servernya ada berapa gitu kan. Yang bongkar muat tuh tempat bongkar muatnya cuman ada 1 atau ada 2 yang melayani bisa bongkar muat, atau ada 3 atau ada berapa kayak gitu kan. Iya Bu. Gimana? Apalagi? Sudah jauh nih, kayaknya minggu depan udah selesai sampai poster nanti nih. Iya, amin, doain aja Bu. Ya. Mantap. Ya, segitu saja dari saya Bu. Makasih ya Bu. Oke. Ya, sama-sama. Oke, next. Saya boleh. Ya, boleh. Silakan. Rencananya saya mau buat ini Bu. Dari penelitiannya menggunakan Markov chain. Itu objeknya tuh tentang perubahan merek Bu. Perubahan merek gadget. Oke. Populasi sampelnya? Saya ngambil data dari web, dari internet. Misalkan merek Samsung, Xiaomi, dan Apple. Jadi tahun segini berapa, maksudnya dalam jangka waktu satu tahun, berapa jumlah pengguna masing-masing device, kemudian dibandingkan dengan tahun setelahnya. Oke, dapatnya itu dari mana? Itu pengguna sedunia ini atau kayak gimana? Populasinya seberapa? Saya baru dapat populasi yang global gitu sih Bu. Yang Global jadi tuh analisis siapa aja? tiap brand. Maksudnya memang seluruh dunia gitu ya? Iya Bu. Itu apa Boleh? perlu dikerucutin atau emang tetap di global aja ya Bu? Maksudnya Kalau- se-Indonesia bagusnya. Kalau se-Indonesia siapa yang mau kamu kamu sebarin kuesioner yang se-Indonesia? Kalau ada Maksudnya datanya, nggak populasinya apa-apa. nggak apa-apa ya Bu? Kalau ada datanya yang memang misalnya kamu punya di webnya Xiaomi atau webnya Samsung, webnya Apple gitu, dia ngasih tahu berapa banyak jumlah orang yang membeli ini tahun ini, berapa banyak orang yang membeli ini tahun lalu kayak gitu. Kalau memang sumbernya akurat nggak apa-apa, itu dijadikan perbandingan untuk bisa diprediksi untuk tahun kedepannya gitu kan, sampai transisi yang berapa tahun ke depan bisa, sampai steady state juga bisa, yang bentuknya setimbang. Atau kalau memang itu kan ambil data sekunder ya, jadi ceritanya karena udah ada datanya dan mungkin sudah diteliti orang lain juga. Cari juga kalau memang udah pernah diteliti orang lain nggak usah. Atau kalau orang lain meneliti tahun-tahun yang udah agak lewat, kamu teliti yang terbaru nggak apa-apa, kebaharuannya itu. Atau kalau kamu mau ya cari ini, bikin sampelnya dan populasinya ya cuman di masyarakat sekitar tempat Adam berada aja. Misalnya di Institut Teknologi Batam,
populasinya se-Institut Teknologi Batam, studi kasusnya. Nah, sampelnya ambil berapa? Kan udah pernah belajar ini kan teknik sampling ya. Nah, harusnya kalau misalnya populasinya se-ITEBA ambil samplingnya seberapa. Nah, itu bisa itu. Teman-teman yang belum punya ide juga bisa untuk brand switching seperti ini. Kalau misalnya Adam brandnya itu HP, nanti misalnya siapa lagi nih yang belum punya ide, misalnya WOD mau brandnya itu laptop bisa. Nah, siapa lagi punya brand yang lain, misalnya brand sepatu bisa juga. Jadi misalnya penggunaan brand yang saat ini itu apa? Nah, terus sama ditanya juga penggunaan brand sebelumnya. Misalnya yang sekarang saya pakainya Xiaomi, sebelumnya saya pakai Realme ya, misalnya kayak gitu kan. Itu udah jadi sebuah data untuk kita prediksi steady state-nya sampai ke depan, itu bikin matriks peluang transisi dan seterusnya bisa itu. Adam? Terima kasih Bu. Cek ya nanti kalau misalnya yang data global itu udah ada penelitiannya, dan kadang kan untuk update tuh misalnya butuh tahunan ya, belum tentu yang sekarang ini udah terupdate kan. Misalnya kamu mau pakai yang lebih sederhana ya, populasinya se-ITEBA, studi kasusnya, sampelnya ya tinggal dihitung pakai apa ya nama samplingnya, Slovin. Nah, itu juga bisa. Nanti dihitung berapa harusnya kamu dapetin hasil kuesionernya, tinggal disebar aja. Kuesionernya ini kamu pakai apa tuh, nggak usah pakai kuesioner, ditanyain satu-satu juga bisa semua orang yang kamu temui di kampus gitu ya. Yang penting mencukupi sampel yang dibutuhkan gitu. Kamu sebelumnya pakai HP apa, sekarang pakai HP apa, itu aja udah jadi data kan. Oke Bu. Oke Bu. Sip, minggu depan udah ada ya ininya ya, kabarnya mau pakai data apa jadinya. Oke. Yang lain? Ibu, saya Bu. Oke, silakan. Tadi disebut WOD langsung WOD, oke. Bu, saya kan mau ambil data yang kedatangan pasien di puskesmas gitu kan Bu, sama berapa lama pelayanannya. Terus misalnya dalam satu hari itu ada 100 pasien. Itu kalau misalnya saya ambil cuma 50 aja boleh nggak Bu? Atau ada maksimal datanya berapa gitu? Minimal berapa? Ya berarti kalau kayak gitu kamu ceritanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu, nggak sampai puskesmasnya tutup gitu ya. Tapi lebih bagus sampai puskesmasnya tutup sih, jadi benar-benar aktual jam kerjanya gitu. Tapi kalau memang nggak mau ya kasih aja waktu, berarti T-nya mulai jam berapa sampai T-nya berakhirnya jam berapa juga nggak apa-apa. Lebih bagus kalau lengkap, kalau memang belum bisa ya sebisanya gitu. Untuk jumlah datanya bebas ya Bu? Nah itu, berapa aja gitu? ya kan nggak tahu nih sampainya, misalnya mau deh di puskesmasnya dari jam 8 pagi sampai jam berapa biasa puskesmas buka ya, jam 5 sore misalnya lah ya. Nah dari jam segitu kan saya nggak tahu berapa yang datang pada hari itu kan. Jadi kita mematoknya bukan dari berapa jumlah orang yang udah datang atau yang belum datang, tapi dalam satu hari misalnya dari T-nya mulai dari 0 itu udah jam 8 pagi sampai T-nya itu di akhir sampai jam 5 sore kayak gitu. Kan tiap hari belum tentu sama jumlah kedatangannya kan. Saya gitu. rencananya mau ngambil data kedatangan itu sih Bu, tapi rencana aja. Tapi nanti kalau misalnya saya mau ubah ke data lain boleh kan? Boleh, dicoba aja dulu. Misalnya udah dicoba, kita jadi tahu nih kekurangan penelitian yang ini, kayak gini. Jadi saya harus nanti ke depannya kayak gini gitu. Namanya matematika kan mencoba nggak apa-apa. Proses belajar. Bu. Kayak gitu ya. Iya Bu, kasih. Ya. Saya kan awalnya pakai data saham kan Bu. Ya, benar. Terus itu untuk sahamnya itu datanya itu kira-kira ada minimalnya nggak ya Bu? Sebetulnya semakin banyak semakin bagus kan. Kayak misalnya populasinya semua data saham. Nah, nanti sampelnya apa, yang kayak gitu kan. Asal cukup memenuhi untuk yang samplingnya nggak apa-apa. Kalau untuk ini mau bikin ininya kan, matriks
transisinya kan. Iya Bu, matriks peluang transisi. Kayak misalnya apa ya, curah hujan misalnya. Jadi rata-rata hujan tiap bulan itu kan kadang beda-beda. Bulan Januari belum tentu sama seperti bulan misalnya bulan Desember, atau bulan deket ya, bulan April belum tentu sama seperti bulan Desember misalnya kayak gitu. Yang ini yang satu musimnya hujan, yang satu musimnya panas gitu. Jadi jumlah rata-rata hujannya juga pasti berbeda. Gitu juga sebetulnya data saham. Misalnya peningkatan penurunan harga saham itu kan tiap waktu juga beda-beda. Semakin banyak misalnya teman-teman ambil misalnya setahun, minimal setahun gitu ya. Jadi kan bisa mewakili untuk pergerakan 365 hari yang ada di dalam setahun nih. Misalnya lagi musim ini, di bulan ini harganya naik, di musim ini di bulan ini harganya turun kayak gitu. Yang penting cukup untuk mewakili. Kalau saham kan datanya kan banyak ya, bisa banyak, nggak kayak yang tadi teman-teman misalnya kayak mau yang teori antrian kan nggak mungkin setiap hari Senin sampai Minggu standby di pom bensin 24 jam. Kayak gitu, tergantung kebutuhannya aja. Kalau cukup untuk mewakili semua kondisi, bisa. Cuman Putus-putus. di BPS itu Kadang di BPS masih itu, putus-putus ya Bu. iya putus-putus. Kadang di BPS itu datanya nggak lengkap Bu. Jadi kayak Bu. Iya, itulah kekurangannya kalau kita ngambil data sekunder ya. Kalau ngambil data primer, kita bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Makanya kalau yang datanya nggak cukup gitu, pandai-pandailah teman-teman untuk mensiasatinya. Misalnya memang tidak bisa pakai data itu, ya harus diganti dengan data yang lain, yang datanya lengkap cukup, bisa mewakili semua kondisi. Oke Bu, nanti saya coba. Oke. Kasih Bu. Kayaknya banyak kan, saham tuh kayaknya kan banyak jenis-jenisnya apa segala macam gitu kan. Misalnya ada saham A yang belum tentu setiap waktu tuh ada, setiap bulan ada, setiap ini ada. Mungkin ada saham lain yang lebih lengkap ininya gitu ya. Bisa diambil dicari yang lengkap. Iya Bu, ada banyak. Oke, mantap. Oke, yang lain. Saya Bu, Silakan. jadi saya mengambil data dari tempat magang saya. Datanya itu perkiraan volume concrete pump yang akan datang pada minggu-minggu selanjutnya. Jadi concrete pump Perkiraan itu apa? perkiraan kedatangan concrete pump. Apa itu? Concrete pump itu pengecoran Bu. Jadi kalau kan di jalan lagi ada pengecoran tuh, ada apa sih, kendaraan yang aduk semennya itu loh Bu, gitu. Molen gitu. Molen ya Bu, molen, saya lupa namanya. Ya jadi perkiraan kedatangan konkret itu dan volume yang akan datang gitu. Soalnya tiap kedatangan tuh beda-beda volumenya Bu. Terus jarak kedatangannya itu lokasinya selalu sama dari lokasi A ke lokasi B atau bagaimana? Kalau saya ini kan proyeknya gede Bu, jadi satu tempat aja, cuman volumenya tuh total volumenya tuh gede Bu. Oh, Jadi jadi bagi-bagi. I see. Jadi tuh kayak tadi punyanya si Rantini gitu ya, kayak bongkar muat gitu ceritanya kan? Iya kurang lebih sama. Tapi yang dibongkar muat ini semennya gitu? Iya semennya Bu. Oke, Saya bisa. jadi apa yang akan diambil Bu, soalnya ini masih ngumpulin datanya Bu, karena dia baru ngelakuin pengecoran sebulan ini gitu. Tapi masih berlangsung terus kan, dia masih datang terus. Jadi kalau kayak saya datanya itu cuman 20 trip gitu nggak apa-apa Bu? Ya nggak apa-apa, berarti sistem yang datang itu ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, terus antar kedatangan antar 1, terus 2,
1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya kan bisa dihitung. Kalau ikut ke teori antrian gitu nggak sih Bu? Atau Iya, betul. Ya, teori antrian. Terus dia kan lama penurunan bahan bakunya itu juga beda-beda kan, tergantung muatan yang dibawanya. Memang tempatnya misalnya volumenya sama, tapi belum tentu full semua gitu kan? iya, Gimana sih? Nah, iya kan? iya. Jadi misalnya dia ini total ruang volumenya itu ada 300 kubik ya. Jadi, tapi tiap trip itu kadang ada yang cuma 20 kubik gitu. Terus minggu depannya lagi cuma 10 kubik gitu, beda-beda. Oh, jaraknya tuh datangnya nggak dalam 1 hari, datang berkali-kali gitu ya? Enggak, butuh sekali 1 hari 1 gitu. Kadang 3 hari kemudian atau enggak 4 hari kemudian. Jadi jaraknya nggak nentu gitu. Tadi si Ranti ini juga gitu nggak ya? Saya lupa tadi. Iya, Boleh Bu, lah dicoba saya dulu, dicoba. nggak tentu Dicoba dulu. untuk rata-rata. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Beneran. Untuk yang punya saya untuk rata-rata kedatangannya tiap truk itu 4 harian berapa menit gitu, Bu. Oke. Boleh dicoba dulu, dicoba. Nanti saya tengok ya, minggu depan dituliskan saja, nanti saya tengok hasilnya. Baik, Bu. Gimana, Salsa? Ada lagi? Udah itu aja sih, Bu. Saat ini. Oke sih. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Saya rencananya mau saham Bu. Saham juga nih, sama seperti Vina dan Vero. Bedanya saya pakai itu Bu, LK. Kan di iPod tuh ada banyak jenisnya Bu ya. Kalau di web saham untuk Indonesia tuh saya mau teliti di saham kategori itu Bu, LQ45 Bu. Saya tak tahu pula. Ya, terus. Tadi dari beberapa saham itu saya pengen prediksi apa tuh perkiraan. Dia sebenarnya pakai dua lebih ke pakai metode jumping function sih Bu. Tapi situ nanti ada pakai poisonnya untuk discrete dalam waktu kejadian. Oke, boleh dicoba dituliskan nanti biar saya lebih paham lagi. Itu aja sih. Siapa lagi nih yang belum? Nabila. Ayo. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Biasanya ada pengantaran gitu loh, Bu. Ada 5 mobil. Jam berangkat mobil sama jam pulang sampai ke PT itu bisa nggak, Bu? Sama nilai yang dibawa berapa? Sama toko yang diantar berapa? Pengantaran pakai mobil. Ya, Bu. Kan ada 5 mobil. Saya jam berangkatnya sama jam sampai PT-nya, Bu. Jam pulangnya. Oh, balik lagi. Habis nganter itu balik lagi. Habis balik lagi nganter lagi atau udah? Udah, Bu. Tapi kayak ditambahin sama berapa nota yang dibawa mereka, Bu, sama berapa tokonya juga. Ini bisa nggak, Bu? Oh, ada kaitannya nggak antara itu kamu punya data harian atau data dalam 1 hari aja gitu? Besoknya nganter lagi nggak mobil-mobilnya itu, 5 mobil itu? Hari kerja. Setiap hari kerja? Nabila? Ya, Bu. Nah, mobilnya itu nganternya yang 5 mobil tadi itu nganter barang, nganter nota, nganter apapun tadi itu dia cuma dalam 1 hari aja, terus besoknya nggak ada nganter-nganter lagi atau tiap hari selalu nganter? Tiap hari selalu nganter, Bu. Oh, dan jumlahnya beda-beda tiap ngantar. Ya, beda-beda, Bu.
Nah, coba dituliskan ke dalam tabel, misalnya hari ini nganter berapa, kemana, berapa menit, berapa berangkat, jam berapa berangkatnya, jam berapa pulangnya. Mobilnya ada 5 jenis nih, misalnya mobil jenis A, nganter jam segini berangkatnya, nyampenya jam segini, yang dibawa segini. Nah, dituliskan dulu seperti itu, nanti biar gampang Nabila memproyeksikannya, mau dibawa ke rantai Markov kah, mau dibawa ke Poisson kah, mau dibawa ke teori antrian kah, kayak gitu. Berarti saya Gimana? harus ngebut datanya dulu ya, Bu? Boleh, kalau masih bingung arahnya mau kemana nih, misalnya mau rantai Markov atau mau Poisson atau mau teori antrian, kalau masih bingung kumpulkan dulu aja semua datanya. Nah, nanti kita kalau udah kumpul bisa kita lihat kira-kira ini bisa dibawa ke arah mana gitu. Nanti minggu depan kumpulin aja datanya, nggak apa-apa. Bisa data apa aja. Apa? Cuma ada berapa hari ya, Bu? Ya kamu bisanya berapa hari, mulainya kapan, udah mulai dari kapan menulisnya. Oke. Misalnya 1 pekan pertama seperti ini. Nah, nanti kan misalnya mau pakai rantai Markov, perbedaan antar pekan. Jadi pekan depan cuma dipengaruhi sama pekan ini, bisa juga. Mau pakai teori antrian, tergantunglah datanya nanti gimana, apa yang bisa kita ambil dari data itu. Mau Poisson juga bisa, kalau datanya yang ada bisa memenuhi untuk Poisson, bisa. Dicoba dulu. Oke, Bu. Sip. Apalagi yang belum ini, Salsabila Bahri, Theo. Ya, Saya saham juga sih, Bu. 4 orang saham. Wah, kalian nih Tapi kompak boleh banget. nggak Bu sih, Bu, sama Bu? Ya, kalau saya sarankan sih, ya daripada semuanya saham. Ah, mending ini yang kayak tadi, ini saya saranin ke Adam itu brand switching aja. Misalnya mau brandnya apa, kalau Adam tadi apa sih tadi ya, HP. Nah, misalnya Salsa mau laptop atau apa gitu. Nah, terus sampelnya ya masyarakat di ITEBA gitu kan bisa. Udah belajar sampling kan pakai Slovin, butuhnya cuma segini kok, untuk tingkat kepercayaannya segini. Saya coba cari lagi, Bu, yang lain. Iya, banyak banget nih yang saham. Iya, Bu. Semuanya saham. Atau udah sampai sejauh mana ngerjain sahamnya? Jangan-jangan udah tinggal nyetak Enggak. nyetak apa namanya? Enggak, Bu, saya Poster. baru ini aja sih. Baru Baru nyari. ketemu datanya, cuman belum diolah. Boleh dicoba yang kayak gitu, misalnya rantai Markov loh enak. Kayak apa ya, cerita kemarin kita itu ninja yang latihan pakai sepatu, nggak pakai sepatu aja udah jadi ini. Jadi apa namanya, sebuah proyek. Nah, kalau kalian mau kayak gitu juga bisa juga. Misalnya punya berapa pasang sepatu, ada pintu depan, pintu belakang kayak gitu. Tapi ya jangan kayak gitu juga, bikin yang lebih menarik lah. Yang setipe kayak gitu, permasalahan hidup kalian sendiri juga bisa gitu. Coba cari yang lain dulu lah ya, salah Kalau saya. pengantaran dokumen, Bu, Antaran dokumennya gimana? ya setiap hari sih, Bu. Kayak kita nganterin dokumen gitu ke ini, ke project, ke klien gitu-gitu, Bu. Ya kalau mau apa ya? Kalau enggak dituliskan dulu aja. Kalau memang mau pakai yang itu, kayak tadi saya kasih saran ke Nabila. Kalau udah dituliskan tuh lebih enak, nanti teman-teman bisa lihat kira-kira ini bisa dibawa ke arah mana. Saya kalau cuma dapat gambaran kalau nganter ini, Bu, nah saya juga masih bingung kan, data yang didapatkan apa saja data. Apakah yang menjadi sistemnya itu cuman satu, yang si pengantarannya ini cuman satu objek saja, ngantar kemana, terus nganternya harus balik dulu kembali ke awal lagi atau enggak, dan lain-lain. Kan saya belum tahu. Dituliskan aja dulu kalau memang masih bingung, atau pertimbangkan tadi yang saran saya, brand switching itu. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, tunggu laporannya minggu depan. Terakhir, Theo,
AFK ini Theo nih kayaknya. Oh, saya terakhir ya, Bu. Iya, siapa lagi? Sudah tak ada lagi nih. Ini saya masih bingung juga. Ini saya bikin rencana planningnya ini buat Teori antrian. bukan antrian sih, dia Kedatangan, kayak ya kedatangan gitu. Cuman kayaknya ada antrian juga di dalamnya, itu ada teori antrian gitu. Kan ini kedatangan, saya kan pelatih gitu, Bu, pelatih tempat gym gitu. Cuman ini saya hitung kedatangan di sebuah tempat gym gitu, tapi nggak 24 jam juga sih dia per setiap saya visit gitu. Kan biasanya saya mainnya sorean gitu kan, Bu. Jadi per kedatangan di sore hari gitu saya hitungnya. Jadi teori kedatangan sama di dalamnya itu ada teori antrian, berapa lama orang itu setiap mainnya itu berapa menit antriannya. Tapi kan saya awal ngitungnya kan ke perdatangan gitu. sama semua kan banyak kadang kan. Iya, Misalnya lama. make alat A, satu orang make alat A, terus orang lain harus menunggu berapa lama si seorang yang datang pertama tadi make alat A. Nah, nanti si seorang pertama selesai menggunakan alat A, seorang kedua datang menggunakan alat A. Nah, pada jam berapa sampai jam berapa? Terus berapa lama si orang kedua menggunakan alat A, kan belum tentu sama seperti yang orang yang sebelumnya kan. Nah, nanti orang ketiga lagi, orang keempat lagi dalam penggunaan alat A. Nah, itu untuk alat A aja, alat B juga ada, alat C juga ada. Sebetulnya itu bisa juga dilihat mana alat yang paling banyak digemari dan antriannya mana yang paling panjang kan. Di antara alat-alat yang ada, mungkin beberapa alat, misalnya kamu bandingkan berapa alat, nah, lama antriannya, lama tunggunya gitu kan. Kalau gym tuh harus urutan nggak pakai alatnya. Kalau harus urutan tuh kan kayak misalnya masuk antrian yang dua sistemnya diulang lagi itu yang kayak kemarin itu. Misalnya habis alat A harus alat B nggak gitu. Nanti antri untuk nunggu alat A. Habis selesai menggunakan alat A, antri untuk menggunakan alat B gitu juga nggak? Atau bebas mau pakainya nggak harus urutan? Biasanya kalau yang udah kayak pengalaman atau sering gitu kan, dia per harinya itu dia kayak ada latihan hariannya gitu. Mungkin hari ini saya main kaki, terus main atas, main bawah gitu. Dia jadi tergantung dia, Bu, per harinya itu. Jadi nggak harus misalnya kemarin saya udah main ini bench press, terus besoknya saya main bench press lagi, nggak. Dia mungkin mau ganti per harinya itu ada target body goals-nya itu untuk yang dilatih. Cuman karena kan waktu kita mau main chest gitu kan, misalnya ternyata alatnya ada yang dipakai, jadi terpaksa main alat yang lain, padahal udah di planning mau main chest gitu. Tapi kalau kayak gitu antriannya nggak kelihatan kan. Kadang nih misalnya saya ngelirik doang, lagi dipakai sama Theo, jadi saya pakai yang lain deh dulu gitu, main pakai alat yang lain dulu gitu kan, jadi nggak kerasa dia lagi ngantri kan. Tapi kadang dalam antrian itu dia kayak main booking gitu deh, Bu. Ini sore ya, Bu? Soalnya sore itu jam-jam rawan juga sih, Bu. Ya udah, berarti kamu per alat aja. Jadi kamu fokus di satu alat misalnya, atau di berapa alat, satu aja dulu lah misalnya kan. Nah, antrian untuk menuju ke alat itu, anggap alat itu sebagai sistemnya. Perasa dia dilayani di alat itu gitu kan. Jadi misalnya penggunaan alat itu dalam satu hari dulu, misalnya kamu coba nih. Misalnya alat A. Nah, saya dulu yang pakai nih sebagai orang pertama yang datang di gym misalnya ya. Saya pakai alat A dulu. Nah, saya kan otomatis nggak ada antrian karena saya orang pertama. Habis itu saya makainya berapa lama. Nah, baru datang lagi orang kedua. Nah, setelah saya pakai dia baru ini kan dicatat tuh jamnya, dia mulai makainya, dia mulai selesai. Pas udah selesainya, lanjut ke yang kedua, datangnya jam berapa. Nanti selesainya jam berapa. Atau kan bahkan mungkin alat itu nganggur untuk beberapa menit gitu ya, bisa aja kan. Nggak langsung diletak dipakai gitu kan, belum tentu. Misalnya ada nganggurnya, nanti datang lagi jam keberapa, itu bisa itu. Nggak maksud saya. Mungkin saya rencananya gitu, cuman apa ya, Bu? Oke, sip. Karena nanti teman-teman semuanya sesi poster yang nonton nggak cuma saya sendiri, banyak orang, dan mungkin banyak yang awam gitu terhadap proses stokastik. Ya, jadi kalau teman-teman dari sekarang belajar untuk mengemukakan, menginterpretasikan isi pikiran teman-teman, ide teman-teman,
biar bisa dimengerti banyak orang. Gitu ya Theo? Oke Bu. Oke, sip. Teman-teman yang lain juga seperti itu ya, dilengkapi laporannya nanti minggu depan saya tunggu. Oke, mudah-mudahan lancar semua. Proyek ini bisa diselesaikan di awal waktu, bukan tepat waktu tapi di awal waktu, bisa sukses semuanya. Minggu depan saya tunggu laporannya, jangan ada yang kelupaan ya. Kemarin yang kelupaan ada Adam sama Reza, minggu depan jangan kelupaan. Minggu depan kita nggak meet tapi cuma ngirim laporan aja, nanti saya buatkan assignment-nya lagi. Itu saja untuk laporan hari ini, cukup lama juga ya, nggak apa-apa. Oke, kita tutup kalau gitu pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilih nih Reza dulu nih, kan tadi yang masuk pertama nih. Reza kemarin saya udah baca laporan perkembangannya. Ternyata Reza melakukan proyek perpindahan platform belanja ya, kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Dan saya juga udah lihat kemarin kayaknya Reza minta tolong Pak Lawi ya untuk share ke grup Info ITEBA ya. Iya Bu, saya minta tolong Pak Lawi Bu, biar memperbanyak responden yang ada. Betul sekali. Udah dapat berapa respondennya sampai sekarang? Masih kurang sih Bu. Kalau untuk misalnya untuk mewakili seluruh mahasiswa, saya masih butuh 200 lebih Bu. Saya baru dapat 60. Nah, sebetulnya kelebihan yang punya Reza, kan saya juga termasuk yang ngisi ya. Nah, itu saya lihat ada nama dan prodinya. Jadi Reza bisa lihat tuh teman-teman yang belum ngisi, bisa dijapri sebetulnya. Karena kan ada namanya tuh yang udah ngisi tuh. Iya sih Bu. Sebenarnya sih saya juga bingung gimana cara ngisinya itu aja. Saya butuh 200 lagi. Iya, kamu lagi di kantin ini kan? Ya Bu. Nah, satu kantin tuh isinya berapa tuh? Kamu suruh semua isi. Kamu datengin satu-satu, dapat itu satu hari. Coba dulu. Malu coba. Ya, saya coba. Kenapa malu? Santai aja lah, kan ini untuk proses belajar. Nah, inilah nanti yang kamu bisa ceritakan nih. Kalau kamu udah ada perjuangan untuk ininya, nanti pas lagi ditanya sama dosennya, gimana perjuangan dapetin datanya, kamu bisa bilang kayak gini gitu. Udah bagus itu, Pak Lawi aja mau bantu. Saya juga mau ini kok, ngisi kok. Kamu bisa share juga itu ke grup-grup seangkatan kamu. Jangan-jangan yang ikut Zoom Meet kita hari ini ada yang belum mengisi kuesionernya Reza untuk perpindahan platform belanja. Dibantu ya teman-teman ya, untuk bikin rantai Markov perpindahan platform belanjanya Reza tuh. Nah, kamu nih habis bagian kamu nih kan pertama nih, habis ini sambil dengerin saya ngomong bisa sambil iniin apa namanya, atau kalau enggak ya keluar juga nggak apa-apa. Habis ini langsung keliling lagi di sekantin itu buat dapetin 200 responden. Baik Bu. Misalnya, tapi kalau nggak dapet memang nggak bisa, 100 nggak masalah kan Bu? Apa? 100 aja nggak masalah kan? Ya kan kamu tahu rumus ini kan, Slovin kan, minimal untuk bisa mewakili populasi yang ada sebagai mahasiswa ITEBA atau Civitas Akademika ITEBA itu berapa? Nah, dicoba dulu. Nah, dicoba dulu. Jangan menyerah. Kan banyak tuh teman-temannya Reza kenalan dari prodi-prodi lain. Minta tolong di-share ya di grup angkatannya, kayak gitu kan bisa. Nah, atau optimalkan yang di kantin dulu bisa. Oke gitu ya Reza, saya mau lihat minggu depan nanti gimana perkembangannya. Udah dapat berapa datanya itu dilampirkan juga boleh, itu kuesionernya hasil yang udah ngisinya ada berapa nanti di laporannya boleh dilampirkan. Oke, terima kasih Reza sudah. Terus siapa lagi? Salsa Bila Bahri. Kalau mau keluar boleh Reza, nggak apa-apa. Mau sebar kuesioner boleh, sebar kuesioner sekarang. Terus WAOD aja deh, karena tadi yang menjawab WAOD, jadi saya tanya WAOD. WAOD itu bikin ini ya, baru ngumpulin data harga emas ya. Iya Bu. Oke, itu ada 258 hari kalau nggak salah saya tengok itu 1 tahun ya. Iya Bu, selama setahun. Tahun berapa itu? 2024 ya? Iya Bu. Tanggalnya nggak ada kamu kasih, nggak tahu saya itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu dari Januari sampai Desember Bu. Oke, kan
Kalau satu hari 365 hari. Satu tahun 365 hari. Nah, itu cuma 258. Jadi saya nggak tahu tanggal-tanggal berapa yang nggak ada juga kan. Oh, jadi tanggalnya harus disertakan ya? Iya dong, kan kita nggak tahu yang nggak ada datanya tanggal berapa. Biasanya kalau harga emas nggak adanya tuh hari Minggu ya kayaknya ya. Saya juga nggak hafal banget. Kayaknya hari Minggu yang nggak ada. Libur dia nggak update. Kayak gitu. Dikasih tahu tanggal-tanggalnya. Ada izin keluar Ya. dulu ya. Iya boleh. Izin keluar. Iya. Kasih Bu. Ya. Nah, lanjut lagi ya Waude. Ini udah bagus datanya, tinggal dilengkapin tanggalnya karena kan kita nggak tahu tanggal berapa yang nggak ada nih sebagai masyarakat umum. Nanti yang melihat posternya WOD kan nggak cuma WOD sendiri, rame, jadi nggak tahu tanggal berapanya yang nggak ada. Nah, itu masih perlu dilengkapi. Terus ini mau dibawa ke rantai Markov-nya seperti apa rencananya WOD, pemodelannya, yang jadi step-nya apa? Nah, itu saya masih bingung, Bu. Gitu. Iya. Kalau saya tengok-tengok, karena dia cuma satu variabel aja, harga emas per tanggal-tanggal yang ada di tahun 2024, kayaknya bisa itu perubahan, kan itu transisi ya, perubahan dari yang sebelumnya ke yang setelahnya gitu ya. Dari misalnya hari ini ke besok gitu, atau Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Senin gitu ya, karena minggu libur. Nah, itu bisa WOD klasifikasikan tuh, tapi bentuk matriksnya jadi kecil, ukuran 2x2 doang. Jadi kalau dia perubahannya naik sama perubahannya turun, kayak gitu. Kan misalnya hari ini 1 juta misal aja ya, 1 juta, terus besok harga emas 1.500.000, berarti perubahannya kan naik ya, 500.000, naik 500.000, jadi perubahannya naik hari ini ke besok. Terus lagi tuh lanjutin tuh, misalnya hari ini Selasa, besok Rabu, terus Rabu ke Kamis, oh ternyata turun 1.400.000, berarti kan turun tuh 1.500.000 ke 1.400.000, turun 100 misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dibikin stepnya, ada step yang untuk pada waktu sekarang itu nanti dia jadinya naik ke step yang selanjutnya, atau turun. Ada 2 jenis itu sih kalau mau. Atau kalau bisa menemukan model yang lebih baik boleh juga. Soalnya kalau cuma naik dan turun, dia itu klasifikasinya cuma 2, jadi matriksnya nanti ukurannya 2x2, kecil banget. Atau mau pakai harga emasnya tuh diklasifikasiin jadi harga yang rendah, tinggi, sedang, kayak gitu juga bisa. Jadi nanti kisaran berapa sampai berapa kuartilnya dibagi, jadi ada 3 jenis, harga yang sedang, rendah, sama tinggi, kayak gitu. Yang WOD punya tahun 2024 itu kisaran harganya seberapa gitu. Jadi nanti kalau yang dari sedang ke tinggi perubahannya gitu kan ada tuh, misalnya hari Senin sedang, hari Selasa jadi tinggi, nanti hari Rabunya rendah misalnya, kayak gitu kan, bisa ada perubahan yang seperti itu. Gimana? Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Bu. Nah, boleh itu nanti dicari ya. Kalau bingung ngerjainnya sendiri, bisa diskusi sama teman-temannya yang lain. Itu ya, nanti Bu. saya mau lihat minggu depan modelnya harus udah ada. Kan ini datanya udah dapet nih, tinggal nambahin tanggalnya aja kan. Nah, dibikin modelnya, mau modelnya stepnya itu atau keadaannya mau naik turun atau pakai klasifikasi harga tadi yang kayak saya sarankan. Misalnya rendah, sedang, tinggi. Nah, kalau rendah misalnya antara 1 juta sampai 1.500.000 gitu ya. Nanti kalau yang sedang 1.500.000 sampai misalnya 2 juta. Nanti kalau yang tinggi 2 juta sampai 2.500.000, misal contoh aja. Iya, Bu. Oke, itu gimana, bisa? Bisa, Bu. Nah, boleh nih ya. Habis ini langsung dicari per tanggalnya ya, yang tanggal segini harganya segini, tanggal segini harganya segini, dan dicantumkan sumbernya, dapatnya dari mana, sumber datanya itu ya. Ya, Bu. Iya, oke. Sip, boleh langsung dikerjakan nih sambil dengerin saya membahas punya teman-temannya yang lain, boleh sambil dikerjakan. Oke, semangat ya Waude. Minggu depan udah ada lengkap, matriksnya juga udah dapet. Oke, tadi siapa nih? Si Salsabila Bahri. Udah ada belum nih? Atau masih AFK? Salsa? Dia nggak bisa dengar suara Ibu.
Salsa nggak bisa dengar suara saya. Di laptop saya nggak keluar Bu suaranya. Tapi kok bisa jawab? Ini di HP Bu. Oh ya udah. Ya bebas lah di mana aja, yang penting kedengaran. Tapi si Zura tadi, Wak Ode tadi juga bisa dengar suara saya padahal. Iya Bu, laptop saya nggak tahu. Oh ya udah. Pakai HP nggak apa-apa, pakai HP. Oke, Salsa kemarin ceritanya tentang analisis cuaca ya. Iya Bu. Datanya menggunakan data BMKG. Iya. Oke, mantap. Saya udah baca datanya. Nanti itu juga udah ada per tanggalnya kalau nggak salah saya ya. Per hari tuh Bu. Iya, tanggalnya, harinya sama lah maksudnya. Nah, terus ini rencananya mau buat model rantai Markovnya, bentuknya state-nya apa? 3 aja sih Bu. Apa tuh? 4. Apa tuh? Ada cerah, Hmm? panas, Mm-mm. mendung, hujan. Oke, sudah tahu cara mengklasifikasikannya kan di situ kan isinya ada apa ya, kelembapan, ada apa lagi itu temperatur ya. Cara Betul. mendapatkan cerah tuh gimana? Bisa tahu? Dia ada ini sih Bu, saya cari tahu ada kayak intervalnya gitu. Jadi untuk kelembapan tuh dia di interval berapa yang kemungkinan nanti akan menyebabkan cerah gitu-gitu Bu. Oke, boleh. Itu datanya dari BMKG tahun berapa sampai berapa atau bulan berapa sampai berapa? Itu udah saya update sih Bu, yang kemarin kan cuma 2 bulan Bu. Iya. tahun 2020. Sekarang Saya ambil jadi 6 bulan, tapi masih tahu dari ini kapan sampai kapan? dari Januari sampai hari ini. Oke, sip. Berarti terbaru ya. Iya, Oke, boleh nanti minggu depan sampaikan ke saya ya, laporkan bentuk modelnya jadinya gimana dan sumber yang Salsa ambil untuk bisa tahu dia cerah, dia mendung atau hujan, badai atau kayak gitu tuh dari mana, nanti dicantumkan juga rumusnya atau intervalnya kayak gimana. Atau kalau dari jurnal ya juga nggak apa-apa. Oke, sip, mantap ya, dilanjutkan. Ada yang masih dibingungkan lagi nggak? Bu, saya mau tanya Bu. Kan belum, baru Salsa. Gimana? Oke Bu. Salsa dulu. Gimana Salsa, dari penjelasan tadi ada yang masih dibingungkan nggak? Enggak sih Bu, saya soalnya masih cari-cari tahu dulu Bu selanjutnya gimana. Oh, boleh. Kalau mau diskusi sama teman-temannya juga boleh, mau lihat referensi dari buku juga boleh. Sebetulnya kalau udah dapat yang intervalnya itu, Salsa bisa tinggal bagi atau dihitung pakai rumus aja dari kelembapan, dari temperatur. Misalnya kategori yang segini kelembapan dan temperaturnya segini itu cerah, masuknya di cerah, ini di sini segini, itu bisa gampang sih. Nanti dapat Iya. matriks peluang transisinya, langsung udah bisa selesai itu pekerjaannya. Oke Bu. Oke, minggu depan ditunggu ya laporannya ya. Iya Bu. Ya Oke, Bu. terima kasih. Bisa sambil langsung di ini nih, dibikin modelnya nih sekarang nih habis laporan nih, sambil mendengarkan saya mereview punya teman-teman yang lain. Oke Bu, terima Oke, kasih. lanjut ya. Tadi siapa tadi tuh? Vina ya? Mau nanya, belum apa-apa udah mau nanya. Nanya apa Vina? Halo Vina, loh AFK. Halo Bu. Bu saya Kenapa? Vina dulu. Bu, saya mau update Bu. Oh iya. Vina kemarin ceritanya analisis saham BBCA dan PLKM, Telkom ya. Itu antara ya Bu, bukan dan. Maksudnya Kamu saya- nulisnya dan, Oh, kamu iya. nulisnya dan atau tar? Dan kayaknya. Lupa deh. Ya udah itu. Nah, ternyata si Vero juga BBCA, kompak banget sih BBCA dua-duanya ini. Iya Bu, makanya kan karena dia BCA, saya Telkom aja Bu. Oke, berarti sama ya, sama-sama prediksi harga saham. Ya, kemarin saya lagi cari yang antara sih Bu, sebenarnya kayaknya saya tulis juga di update kemarin. Terus saya udah Oke. mau ke Telkom kan Bu, saya udah ada cari datanya di Market Watch. Terus saya bingung sih Bu, ini perhitungannya nanti gimana. Oke, kamu kurang diskusi berarti nih sama Vina nih. Selain tiba-tiba ininya kemungkinan harga sahamnya yang mau diteliti sama-sama BBCA, ternyata sama-sama hitung saham juga.
Jadi yang hitung saham ternyata tinggal 2 lagi nih. Setelah saya membaca laporan yang terbaru kemarin, tinggal Vina sama Vero. Nah, langsung aja lah ya saya baca saya iniin bahas tentang punya Vina sama Vero ya, gara-gara dua-duanya sama nih. Nah, jadi kalau si punyanya Vina belum dapat ya rencana modelnya seperti apa, masih bingung mau penerapan stokastiknya seperti apa. Kalau Vero kemarin saya udah baca, itu prediksi harga saham BBCA-nya itu udah ada kejelasan untuk bikin modelnya ya, pakai stat-nya itu diklasifikasikan harga sahamnya ya Vero ya. Iya, Bu. Jadi kalau punya Vero, sekedar gambaran untuk Vina ya. Jadi kalau punya Vero itu nanti sudah punya data harga saham semuanya, terus diklasifikasikan masuk ke ada 3 jenis kualifikasi kalau nggak salah saya. Naik, turun, sama tetap ya. Iya, Bu, naik turun sama tetap. Nah, kayak gitu Vina, kamu bisa diskusi sama Vero sebetulnya. Atau kalau mau dibedain juga bisa. Misalnya tadi Vina ada 3 nih, naik, turun, sama tetap. Terus Vero ada 3, Vina mau bikin nih, misalnya mau dibedain jadi ada 5 juga bisa. Nanti ada naik tajam, ada turun tajam juga ada. Yang penting dibikin intervalnya, selangnya. Jadi bikin pakai pembagian kuartilnya nggak cuma 3 tapi sampai 5 misalnya kayak gitu. Atau misalnya diiniin klasifikasinya berdasarkan misalnya harga sahamnya tinggi, rendah, atau sedang kayak tadi punyanya apa ya? Harga emas WOD tadi, harga emas WOD. Jadi harga emasnya di tanggal segini ke besoknya sedang, rendah, atau tinggi, atau naik, atau turun juga bisa. Kayak gitu. Jadi Vina bisa saling diskusi nih sambil saya kasih tahu juga nih solusinya. Kalau bingung mau dibikin model rantai Markov yang seperti apa, bisa yang seperti itu. Jadi diklasifikasikan stat-nya itu bentuknya perubahan harga bisa kayak punya Vero tadi ada naik, turun, atau tetap. Atau misalnya mau ditambahin bisa. Jadi ada naik tajam ya berarti tinggi gitu ya kenaikannya, yang selisihnya dari yang sebelumnya ke setelahnya misalnya dari 500.000 contoh aja jadi ke 5 juta, nah yang kayak gitu naik tajam. Atau cuma naik aja misalnya dari 500.000 ke 1 juta kayak gitu kan, bisa diklasifikasikan sendiri. Yang bikin klasifikasinya ya teman-teman yang bikin. Kalau ada misalnya 5 tadi, misalnya naik tajam, naik tetap, turun tajam, jadi ada 5. Kalau mau 3 yang kayak tadi punya Vero, atau mau dibikin yang lain tadi contoh saya yang kalau harga sahamnya rendah, sedang, tinggi bisa juga tuh. Gitu ya Vina, tuh saya bantuin selesaiin masalahnya tuh. Gimana Vina? Bu, untuk ujinya itu wajib pakai aplikasi atau bisa kayak pakai Excel? Kamu mau uji apa? Uji apa? Kan bikin rantai Markov dulu, bikin modelnya dulu rantai Markovnya, selesaikan, dapatkan pakai persamaan ini. Kalau teman-teman yang buat teman-teman ya, nggak cuman Vina sama Vero juga ini, yang teman-teman mengerjakan rantai Markov, nanti kalau udah dapat matriks peluang transisinya, teman-teman bisa dapetin banyak hal dari situ. Teman-teman bisa tahu matriks peluang transisi satu periode ke depannya, misalnya kayak hari ini, besok, hari ini dan besok. Hari ini bisa tahu besok, terus bisa tahu besoknya lagi. Pakai yang Chapman Kolmogorov itu bisa dapat sampai dia steady state atau bukan, sebelum itu dapat sampai P pangkat N transisi kan, misalnya transisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya sampai banyak transisi. Nah, atau habis itu bisa lagi dikerjakan steady state-nya, keadaan setimbangnya atau stabilnya. Jadi nanti pada periode yang sangat lama, nah, nilai itu akan setimbang atau stabil, jadi dia nggak akan berubah-ubah lagi misalnya sahamnya. Jadi kita bisa prediksi kayak gitu. Nggak cuma saham, misalnya cuaca juga, atau harga emas juga tadi teman-teman yang ngerjain pakai rantai Markov. Jadi nggak cuma bikin matriks udah selesai, teman-teman bisa explore lagi tuh, bisa bikin diagram transisinya juga yang kita bikin yang kayak dari dari state 1 ke state 2 ada garisnya yang kayak dulu kita pernah kuliah. Semua materi kuliahnya bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan gitu maksud saya. Yang teman-teman ngisinya rantai Markov. Itu kan bisa banyak tuh. Pertemuan kita tentang rantai Markov aja panjang loh kemarin. Gitu Vina. Jadi PR-nya bikin modelnya dulu, selesaikan bikin modelnya. Kamu mau state-nya berapa, apa aja, dapat matriksnya.
Baru nanti bikin matriks peluang transisi ke step yang keberapa sampai berapa periode ke depan. Nah, baru steady state. Oh, banyak itu. Dibuka lagi materinya. Materi perkuliahan kita zaman dulu itu. Gimana, Vina? Oke Bu, nanti saya akan Coba. Iya, ini sambil dikerjain, sambil dengerin saya nge-review punya teman-temannya yang lain juga boleh. Biar nanti dapat informasi, dapat juga ngerjain pekerjaannya. Kalian tuh kadang kalau nggak mendekati pelaporan, mungkin nggak ada progresnya. Vero juga nih jadinya karena sama nih sama punyanya Vina. Tadi kayak gitu ya, berarti punya Vero naik turun sama tetap gitu kan, diklasifikasikan jadi ada 3 ya nilai saham, harga sahamnya ya. Iya Bu, terus saya udah kerjain sampai dia keadaan steady state Bu. Mantap. Terus saya bingung mau dilanjutin gimana Bu, soalnya yang di diinterpretasiin. posternya nanti. Di posternya kenapa di posternya? Saya bingung nanti di posternya mau apa aja gitu Bu yang dicantumkan gitu. Kan udah ditulis di itu. Kamu belum dapat informasi di tips? Itu yang di bagian nih yang saya posting hari Rabu tanggal 18 Juni jam 11.14 itu. Oh ya Bu, maksudnya kayak tujuannya gitu. Kalau misalnya tetap prediksi saham berarti prediksi untuk beberapa hari ke depan gitu ya? Iya, itu kamu ini kelihatan nggak isi yang coba sambil dibuka? Panduan pembuatan poster proyek impact itu ada apa aja yang coba kamu tengok? Yang tertengok di mahasiswa sama yang saya kirimkan sama nggak sih? Struktur posternya ada nggak tulisannya di situ? Ada Bu, ada 6. Berarti kamu baca semuanya. Nah, ada juga cara penilaiannya kan? Nah, berarti sih udah bener itu. Kan ada semua di situ. Jadi nggak perlu bingung-bingung apa yang harus dimasukin di dalam situ. Harusnya bisa kan? Oke Bu, iya Bu. Bingungnya masih di mana lagi nih? Prediksi harga saham. Jadi kamu bisa tahu harga saham di masa depan kira-kira seperti apa, berapa kayak gitu. Nanti dia stabilnya di angka yang berapa kayak gitu. Kalau dia habis naik, dia akan turunkah berapa persen gitu kan? Kalau dia habis naik, dia akan tetapkah berapa persen kayak gitu. Jadi nanti kita bisa punya referensi kalau kita mau iniin saham. Nah, habis naik dia akan turun nih. Jadi kita nggak boleh ini gini-gini berapa. Jadi bisa ambil rekomendasi untuk itu. Gimana Vero? Oke Bu, nanti saya coba kerjain perhitungan untuk hari-hari selanjutnya. Ya boleh kan, tapi kalau udah sampai steady state tuh sebetulnya udah paling terakhir itu, tinggal diinterpretasikan. Nah, belajar menginterpretasikan ya, nanti Vina juga diinterpretasikan kalau sudah selesai dapat semua hasil untuk perhitungan matriks peluang transisi, terus pakai rumus steady state juga ada itu ya, jangan lupa. Terus pakai steady state, matriks peluang transisi, nanti diinterpretasikan tuh udah banyak sekali tuh sebetulnya kalau dimasukin ke dalam poster. Sip, Vina, Vero bisa ya, saling diskusi deh, biar nanti dapat ini hasil yang baik. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya lanjut lagi. Yang belum tadi ada Rantini, ada Zuhrah. Ada Zuhrah. Ada. Zuhrah kemarin saya baca itu antrian SPBU di Fitka ya. Iya Bu. Nah, ini banyak juga yang mau saya tanyakan sebetulnya. Itu kamu pilih yang Pertalite ya kemarin ya? Iya Bu. Tangkinya yang ada 1 orang atau 2 orang tangki apa pompanya tuh yang 1 orang atau 2 orang yang jaga itu? Saya hitungnya yang 1 orang Bu, karena saya nelitinya kan kalau yang di AI itu katanya bagusnya berdua kan, cuman saya waktu itu sendiri, jadi kayak nggak mampu gitu Bu kalau dua-duanya saya teliti. Iya, harus fokus banget soalnya kan. Tapi sebetulnya Iya, tuh Bu. kalau mau enak tuh Zuhrah,
anak nih, tapi nggak tahu kan ada atau nggak sumber dayanya atau sarana prasarana. Kamu tinggal rekam, terus pakai tripod apa-apa gitu, kamu duduk di tempat teduh, kamu biarin dulu, nanti kamu hitungnya pas udah di rumah, bener nggak? Iya kan? ya. Kamu nggak usah Iya, nyatet Bu. pusing-pusing. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan keadaan apa ya, nanti kamu ngerjainnya di rumah dengan santai misalnya kayak gitu. Kamu yang penting dapat dulu data mentahnya, kamu olahnya di rumah. Itu sebetulnya kalau mau enak. Iya Bu, makanya kan pas kan saya udah coba olah kan Bu datanya. Terus pas saya cari lagi di AI katanya lebih baik itu yang tercatat itu sama detiknya juga Bu. Jadi kayak pas apa ngitung selisih interval waktunya gitu, itu lebih akurat gitu katanya gitu. Jadi Iya. saya kemarin mau lanjutin tapi kayak bingung juga ini bagian analisisnya, jadinya kayak kurang. Mau saya ulang tapi kayak kemarin banyak kali kendalanya kayak untuk melanjutkan di hari-hari berikutnya gitu Bu. Ya nggak apa-apa, tapi kan jadinya Zura jadi belajar kan, jadi tahu kan ini nih prosesnya gitu. Sama kayak si tadi Reza, kalau Zura dengar, dia juga lagi berjuang ngumpulin kuesioner 200 lebih dari orang-orang buat dapat bentuk model rantai Markov-nya tuh. Kan makanya sama-sama lagi berjuang juga nih semuanya gitu. Santai aja, nggak sendirian. Nah, terus kalau yang saya tengok, saya tadi kan sudah kasih solusinya ya sebetulnya. Pakai HP juga nggak apa-apa, nggak harus yang resolusi bagus banget juga kok untuk pendokumentasinya. Yang penting nanti di rumah bisa dicatat tuh berapa detik, menit, jamnya juga ada di situ kan. Kalau pakai rekaman kan bisa dihitung nanti. Kalau biar nggak capek juga, Zura nggak berdiri megangin gini terus gitu, atau cuma nyatetin gini, nyatetnya nanti di rumah, biar rekamannya juga di rumah, bisa kayak gitu. Nah terus waktu mengamatinya tuh juga sebetulnya terlalu sedikit karena cuma 1 jam kan kemarin kan. Tapi itu juga udah capek banget kan karena rame ya di SPBU Tiban. Iya, jadi kalau saran saya sebaiknya Zura ambil yang pas hari libur kerja. Pas libur kerja nggak kemarin itu? Sebenarnya target saya tuh sesuai AI juga, katanya lebih baik itu 4 hari atau sampai 5 hari gitu Bu. Jadi saya mau ambilnya weekend juga, cuman kemarin itulah banyak kendala kok mau. Nah, kalau memang nggak bisa dapat berhari-hari kan repot nih, karena Zura juga ada aktivitas yang lain karena bekerja gitu ya. Nah, saran saya, misalnya mau fokus 1 hari nggak apa-apa, tapi jamnya yang dilebihin, nggak cuma 1 jam. Jadi misalnya nih, saya kasih saran jam 7 sampai jam 9. Nah, terus nanti lanjut lagi jam 12 sampai jam 2, lanjut lagi jam 5 sampai jam 7 malam misalnya kayak gitu. Jadi Zura punya rentan waktu yang jam tidak sibuk, jam lenggang gitu. Oh, jadi kalau Kan bisa harinya mewakili faktor ya lenggang sama padatnya itu kalau bergantung hari itu nggak apa-apa ya Bu, misalnya ya nggak usah bergantung hari gitu, misalnya kayak bergantung jam jadinya ceritanya, jam sibuk, jam lenggang gitu. Nggak apa-apa berarti gitu ya Bu? Ya sebetulnya lebih baiknya sih memang yang sebaik-baiknya tuh datanya lengkap lah kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jamnya pun lengkap sebetulnya gitu. Tapi kan karena ada keterbatasan dan ini pun juga masih proyek sederhana kan. Nah kalau nanti TA-nya mau diambil yang seperti itu, harus pakai yang bisa mewakili weekend, weekday gitu kan, dalam 1 pekan tuh ada sebetulnya. Tapi kan ini masih proyek sederhana aja, nggak apa-apa. Sama kayak Reza tadi ceritanya, dia lagi berjuang dapetin 200 nih ceritanya. Kalau memang nggak dapet, nggak sesuai dengan teknik pengambilan sampel lah ya, yang teman-teman udah dapat di mata kuliah dulu sama Bu Fitri, ya udah mau gimana lagi. Tapi yang penting kita udah coba untuk belajar itu, tahu cara-caranya. Oh pas ngambil datanya kayak gini prosesnya, terus ngolah datanya kayak gini, nanti menganalisanya kayak gini, interpretasikannya kayak gini. Itu sebetulnya yang pengen didapetin dari mata kuliah ini gitu. Kalau mau untuk skripsi nanti datanya akan diambil yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi kalau memang bisa ya lebih baik poin plus itu. Iya Bu. Jadi coba Zurah coba dulu, misalnya ternyata bisa ada yang mewakili
weekend, ada yang bisa mewakili weekday, boleh, itu sangat bagus sekali gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, kalau cuma bisanya cuma 1 hari dalam sepekan, ya udah fokus aja dalam 1 hari itu, tapi nggak cuma 1 jam doang kayak gitu. Misalnya kayak tadi saran saya, jam 7 sampai jam 9 nih, biasanya kan orang mau berangkat kerja jam segitu kan. Nah, terus nanti jam istirahat siang kayak jam 12 sampai jam 2 gitu ya. Nah, terus nanti terakhir jam orang pulang kerja, jam 5 sampai jam 7 malam misalnya kayak gitu. Saran saya kayak gitu. Jadi ditambah walaupun cuma 1 hari, tapi kayak gitu per jamnya. Baik, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Paham, Bu. Oke, nanti minggu depan saya mau tengok modelnya jadinya seperti apa. Nah, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Zuhra sudah, Vero, Salsa, Waode, Vina, Nabila yang belum ya? Halo Nabila? Iya, Bu. Oh ada, kirain nggak ada. Oke, Nabila. Saya udah lihat punyanya Nabila. Di situ ada beberapa variabel. Ada nomor mobilnya, mobil ya itu ya? Iya, Bu. Nah, mobilnya. Ada nomor plat mobilnya, terus ada pengantarannya kemana, alamat customernya, terus ada apa lagi ya? Selesai diantarkannya jam berapa gitu kan. Tapi saya nggak dapet ceritanya apa ini maksudnya dari 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu tanggalnya ya? Iya Bu, itu tanggalnya Bu. Nah, terus ini ceritanya lagi apa ini? Maksudnya rider name apa segala macam ini kan saya nggak dapet ceritanya nih. Ini ada mobil yang mengantarkan ke tempat customer. Apa yang diantarkan ini? Orderannya Bu. Apa? Orderannya Bu. Orderan toko-toko itu Bu. Oh, orderan toko-toko. Berbentuk barang ya atau berbentuk jasa, misalnya kayak bersih-bersih rumah atau apa gitu, atau berbentuk barang? Barang Bu. Oh, barang. Nah, kan saya nggak tahu nih, nggak ada ceritanya. Siapa tahu dia jasa kan, jasa ini bersih-bersih rumah atau jasa apa, bersih-bersih karpet gitu kan, nggak tahu juga. Oke, nah terus ini itu mobilnya dalam 1 hari ternyata beda-beda ya, nggak satu mobil aja gitu kan. Kayak di tanggal 15 nih, saya tengok mobilnya ada 1, 2, 3. Terus tanggal 16 cuman 1 kayak gitu ya. Wow deh ya. Nabila kok wow deh sih. Nabila ya. Iya Bu. Iya nggak sih? Kadang 1, kadang 2, kadang 3 kayak gitu kan? Iya Bu. Nah, ini nih jadinya saya mau bertanya nih. Dia ini kayak gimana ya? Pengantarannya kan beda-beda tuh, urutannya juga beda-beda. Dia tiap hari misalnya udah tanggal 16 ngantar ke tempat A, tanggal 15 kemarinnya juga ngantar ke tempat A nggak? Atau tiap berapa lama sekali ngantar ke tempat A? Tunggu ada pemesanan ya? Iya Bu, tunggu ada pemesanan. Oke, berarti karena mobilnya juga jenis apa banyaknya beda-beda tiap tanggalnya. Kalau cuman ada 1, dia itu bisa kayak MM1, model MM1. Jadi hitungannya yang sebagai kurirnya itu mobilnya 1. Nah, dia udah bawa semua barang yang diinginkan dari si customernya. Terus bisa dicari itu antriannya. Jadi dia mengantrinya berdasarkan ini waktu mulai nganternya. Jadi dari sini ke sini berapa lama, dari sini ke sini berapa lama. Terus tapi nggak ada ini ya, jam bongkar muatnya berapa lama dia ngantar barang di tempat A gitu, nggak ada ya? Nggak ada Bu. Dia cuma jam selesainya gitu Bu. Itulah kalau teori antrian itu sebetulnya enaknya tuh ada jam mulai, jam selesai, terus jam kedatangan. Terus lama dilayaninya itu dari mulai dilayani jam berapa, berakhir dilayani jam berapa. Itu sebetulnya datanya yang dibutuhkan. Jadi saya juga masih bingung ini. Sebetulnya mau dibikin ke teori antrian,
Tapi pertama, jumlah servernya atau mobilnya atau kurirnya itu beda-beda tiap harinya. Kadang cuma 1, bisa 2, bisa 3. Atau mau dimodelkan tiap masing-masing harinya. Jadi misalnya tanggal 11 MM1, tanggal 12 misalnya MM2, tanggal 13 MM1 lagi. Kayak gitu juga bisa. Terus rata-rata pesanannya diantar, bisa lambdanya itu bisa pakai dalam 1 jam, per jam boleh. Misalnya dalam 1 jam bisa ngantar berapa. Jadi itu lambdanya. Terus rata-rata waktu tunggu ya berarti mulai dari si pelanggan kedua menunggu dari mulai inilah bekerjanya jam pertama sampai dia datang ke pelanggan kedua. Terus pelanggan ketiga juga dari mulai dia mulai bekerjanya sampai ke pelanggan ketiga baru nyampe, kayak gitu. Berarti nanti waktu antar kedatangannya juga dikurangi dari yang jam datang ke nasabah kedua dan nasabah ketiga, itu dikurangi juga. Bisa itu. Coba nanti dicoba dulu per hari aja, kalau enggak jangan langsung tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 digabungin. Soalnya beda-beda. Ada yang cuma 1 mobil, ada yang 2 mobil, 3 mobil yang saya tengok di sini. Jadi misalnya fokus ke coba salah satu dulu. Misalnya mau pakai MM1 misalnya di tanggal 16, boleh. Nah, di situ dicari tuh rata-rata pesanan yang dianterin, udah berhasil diantarkan, itu barang yang diantarkan, misalnya per jamnya berapa. Jadi itu lajunya rata-ratanya dihitung di situ. Kan udah belajar tuh mencari rata ini per jam, dihitung lah di sini. Menit sekian, jadi 1 jam rata-rata berapa yang diantarkan. Nanti kalau bingung bisa sambil baca bukunya, buka materi lagi, atau tanya AI-nya juga bisa, atau diskusi sama teman-temannya juga bisa. Ada itu di materi perkuliahan kita. Bisa dapetin kalau antrian MM1 tuh ada lama waktu di antriannya, lama dilayaninya. Nah, kalau dari ini nggak ada jam bongkar muatnya sih. Jadi cuman waktu antar kedatangannya bisa juga itu. WL yang zaman dulu kita belajar P, nggak ada tuh di slide materi saya zaman dulu. Sambil dibuka lagi, dicoba ya. Kalau bingung bisa tanya saya ataupun tanya teman-teman atau tanya AI-nya atau buka lagi slide-nya bisa. Nanti dicoba. Minggu depan saya mau tengok modelnya ya. Fokus ke 1 dulu aja. Jadi misalnya 1 tanggal, 1 dulu. Nanti kita coba lihat tanggal 15, 14, 13, 12, 11 gitu. Kayak kita lihat. Oke, sip. Itu Nabila Amalia sudah, Agustina Veronica sudah, Salsabila Bari sudah, Vina sudah, Waode sudah, Siti Zura sudah, Rantini. Iya, Rantini kemarin antrian gudang manufaktur ya. Iya, Itu tempat kamu kerja kan? tempat teman saya kerja, Bu. Saya minta datanya dari teman saya. Oke. Boleh ditulis nggak sih nama perusahaannya? Kan cuma data bongkar pot doang kan? Nggak dikasih Iya, tahu apa yang dibongkar dan apa yang dimuat. Boleh, Bu, nanti saya masukin. Nah, Berarti nanti dikasih tahu aja ditaruh PP ya, Bu? apa gitu ya. Nah, kan punya kamu udah selesai tuh. Kurangnya 1. Yaitu menginterpretasikan dalam bahasa orang awam biar mudah dipahami gitu. Kamu kan udah hitung pakai rumus tuh. Pakai rumusnya ini gitu ya. Nah, kata-kata itu tuh dibikin dalam bentuk biar orang awam bisa paham gitu, atau diilustrasikan. Nanti kalau di poster kan boleh ada gambar-gambar apa segala macam gitu kan, divisualisasikan biar lebih menarik. Itu udah selesai kan punya kamu kan? Udah, Bu. Tapi saya Nah, tinggal- kan mau lanjut tahap poster nih, Bu. Nah, yang saya bingung itu informasi apa aja ya, Bu, yang mau dimasukin? Karena kan saya punya tuh hitungannya berarti ada 2 lembar ya. Apa semuanya Ya. dimasuki atau gimana ya, Bu? Kamu belum tengok di ini Teams tuh ada ininya, syarat apa aja yang perlu dimasukkan ke dalam ini. Oh iya ya. Adam nggak ada bilang ya emangnya apa aja yang perlu dilampirkan di dalam poster. Itu kan ada saya kirim di chat waktu itu. Adam, kamu nggak bilang ke Rantini ya? Saya kirim ke grup, Bu. Aduh. Ada nggak Rantini? Coba ditengok itu kiriman saya tanggal 18 Juni itu. Iya, Bu, ada, Bu. Coba dilihat ada apa aja struktur yang bisa
yang ada di dalam posternya? Ada berapa strukturnya? Sebentar. Judul dan nama. Tuh ada isinya di dalamnya tuh. Ah, Logonya kan ini ada apa, latar namanya. belakang. Oke, latar Metodologinya belakang ada, pembukuan. hasil dan pembahasan Metodologi. ada. Hmm. Semuanya ada tuh, sampai referensinya pun ada. Terus penilaiannya juga posternya ada, ini- apa yang ya Oh, udah Bu. Saya kira tadi nggak ada ukurannya. Maaf Bu. di awal itu. Iya Bu. Aduh, bisa di print aja nih ketikan saya nih nanti. Biar ditengok setiap waktu. Oke, bisa ya, berarti nanti minggu depan kalau udah jadi, atau perkembangan posternya lah, walaupun setengah ya nggak apa-apa, baru 50% misalnya, atau Baik, Bu. 40%, 30% dikirimin aja. Saya mau lihat interpretasi kamu yang kamu kirimin ke saya ini kan masih banyak bahasa matematis dan rumusnya kan. Boleh dicantumin rumus, tapi kamu juga ceritain interpretasi untuk masyarakat awam, karena nanti yang nonton sesi posternya kan anak prodi lain juga nonton buat ngasih penilaian, siapa tahu jadi poster terfavorit. Baik Bu. Bu, ini kan ada Oh. referensi Bu. Cantumkan 3 sampai dengan 5 referensi utama. Nah, tapi memang saya ngerjain itu kan sesuai sama yang di PPT Ibu aja gitu Bu. Maksudnya nggak ada yang ngeliat dari jurnal lain. Itu gimana ya Bu? Oh, di PPT saya nggak ditulis itu bukunya, buku apa ya? Tunggu, saya buka dulu nih. Udah lama nih tak buka materi. Berarti boleh ya Bu kayak ngambil kayak maksudnya referensi dari buku-buku lain gitu. Bukan dari jurnal gitu maksudnya. Boleh dong, dari buku boleh, dari jurnal boleh. Baik Bu. Ada nggak ya? Tunggu bentar. Ada itu pustaka utama punya saya juga ada, saya tulis di slide impact pertemuan 1 ada. Atau kalau kamu mau dari jurnal juga bisa, yang penting jurnalnya ngebahas tentang rantai Markov, misalnya punya kamu rantai Markov, atau punya kamu antrian, ya cari yang jurnal membahas tentang teori antrian, gitu aja. Baik Bu. Yang MM1 ya, kan kamu MM1 kan? Iya Bu. Nah, itu aja. Udah, nanti saya tengok minggu depan progresnya. Apa namanya? Bukan PPT, posternya. Bob. Adam? Saya udah dapat ini ya sih Bu, udah dapat datanya. Iya, saya udah tengok juga itu pangsa pasar smartphone kan kamu kan? Iya Bu. Nah, saya mau nanya nih. Soalnya banyak bingungnya saya di data yang kamu kirimin ini. Ini kamu bisa dapat dari mana data perpindahan penggunaan smartphone-nya? Kan kalau yang kamu kirimin ke saya itu cuman data yang kamu screenshot itu. Apa namanya? Dari itu? website. Dari website. Iya. Oh, gitu, Bisa Bu. jadi ada itunya gimana? Kan kamu nggak tampilin nih yang perpindahan, misalnya linknya? Samsung ke Samsung berapa, Samsung ke Xiaomi berapa, kan nggak ada tuh yang di PPT-nya itu. Iya kan? Langsung tiba-tiba udah membuat matriks transisi, dapatnya 0, itu angkanya dapat dari mana? Kan saya nggak tahu. Saya masih pakai ini sih Bu, masih pakai apa sih namanya? Kayak dari software gitu Bu. Maksudnya? Bentar saya buka dulu. Ya coba kamu yang share screen aja deh. Bisa nggak share screen? Iya, Bentar, saya saya cuma tanya. Dapatnya dari mana? Kan yang di slide kamu sebelumnya itu cuman ada penjelasan yang screenshot sumber. Yang Iya, Bu. Sotes apa itu kan nggak ada tuh penjelasan perubahan Samsung ke Xiaomi, Samsung ke Oppo, Samsung ke Vivo, ya nggak sih? IGZ. Oh, perubahannya Bu. Kalau Iya. perubahan saya ini Bu, pakai AI Bu. Berarti datanya nggak real dong. Enggak Bu, datanya real. Cuma saya masukin ininya Bu, saya masukin datanya ke script Bu, script AI.
Datanya real mana datanya real? Coba saya mau tengok perpindahannya kayak gimana. Tahun sebelumnya kayak gini, tahun sekarang kayak gini, coba. Datanya kan berdasarkan screenshot, Bu. Iya, kayak gimana ceritanya dari screenshot itu? Oke. Dapatnya jadi angka 0,75, dapatnya dari jadi 0,5, 0,07 gitu. Kan di screenshot itu nggak dijelasin berapa persen dari Samsung ke ini atau berapa banyak dari Samsung ke Xiaomi, Samsung ke Oppo, Samsung ke Vivo. Makanya kemarin minggu lalu kan saya bukan minggu lalu, 2 minggu lalu pas kita meet kan saya saranin kamu menyebar kuesioner saja, jadi nanti populasinya cuma ITEBA kayak si Reza itu yang sedang berjuang. Emang kalau data sekunder gini nggak bisa ya, Bu? Bisa, kan saya tanya nih, kalau datanya beneran ada nih, perpindahan misalnya tahun 2024 segini yang pakai Samsung, terus tahun 2025 yang pakai misalnya 1 juta yang pakai Samsung, terus 2025 yang pakai Samsung 500.000. Kamu tahu dari mana 500.000 yang hilang itu pergi ke Oppo, pergi ke Xiaomi, pergi ke Vivo? Kamu tahu dari mana? Logisnya kan gitu kan? Coba, makanya saya tanya, gimana cara kamu ngedapetin data perpindahannya? Saya ngambil dari ini, Bu. Kalau misalkan di AI itu penjelasannya mana ya? Itulah kenapa kita harus pandai-pandai bijak menggunakan AI, karena nggak selalu yang diinikan AI itu seperti otak manusia. Belum tentu benar dia. Pasti punya keterbatasan. Coba gimana? Kalau memang ada caranya, kasih tahu. Makanya saya tanya tadi. Saya nggak bilang salah. Saya bilang dari mana dapetnya. Atau gini deh, kamu nanti kirimin saya aja perhitungannya. Manual boleh, tulis tangan atau kayak gimana. Nah, dari yang ini jalan sampai mendapatkan peluang transisinya dari mana. Kayak zaman dulu kita belajar mendapatkan peluang transisi kayak waktu belajar ninja, mau latihan latihan ninja jurus ini, keluar pakai sendal atau nggak pakai sendal. Nah, itu kan ada tuh jalan untuk mendapatkan matriks peluang transisinya. Ini juga coba Adam nanti tulis apa perjalanannya sampai dapat matriks peluang transisi dari sumber yang angka-angka yang screenshotnya Adam tadi. Nah, kasih tahu saya. Siapa tahu saya nggak ngeh kan maksud perhitungan Adam, ditulis mau manual, tulis tangan, atau mau diketik di Word atau pakai equation atau apapun terserah. Atau kalau mau diceritain langsung ke saya, datang ke ruangan langsung juga boleh. Oke, Bu. Saya tunggu ya. Takutnya waktu kamu nih terbuang percuma dan udah bentar lagi nih, udah kurang dari sebulan, nggak sampai sebulan malahan. 2 mingguan lagi, 3 mingguan, 2 mingguan lagi, terus selesai. Oke ya, saya tunggu ya. Oke, Bu. Oke, sip, sudah ada. Bagus sebetulnya tentang smartphone, perubahan perpindahan gitu. Cuman datanya yang saya khawatirkan. Sudah ada. Terus semangat lagi ya ngerjainnya. Kalau ada bingung nggak harus nunggu hari H pengumpulan laporan juga bisa kok hubungin saya. Atau datang ke ruangan juga, saya ada di ruangan kok kalau nggak lagi ngajar. Kita udah tanggal 24. Minggu depan nanti laporannya pakai assignment. Teman-teman yang udah mulai menulis poster, membuat poster, sudah semakin dekat perjalanannya. Yang belum, tetap semangat, coba diselesaikan kita pelan-pelan. Mudah-mudahan 2 minggu lagi udah selesai, mudah-mudahan, amin. Itu aja mungkin untuk proses stokastiknya. Jadi saya tunggu kabarnya yang tadi masih mau mengklarifikasi, atau nanti minggu depan yang mau memberikan model matriksnya atau bentuk model teori antriannya. Saya tunggu.
Oke, itu saja. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Semangat ya semua.